Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahil halimis sattar al-mutafaddili bil ata'il midrar an-nafizi qada'uhu bima tajri fihi al-aqdar yudni wa yub'idu wa yasfi wa yub'idu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna ad-dunya laysat bidari maqam wa innama hiya darum tihani wa bala'i wa daru kharabi wa fana wa innal akhirata daru khuludi wa baqa wa qad qala ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa li'anna dhalika fa idza aradtum sa'adata daraini fa ahsinu ila af'alikum wa aqwalikum takunu mu'minin wa amilun nasa bima tuhibbuna li nafsikum takunu muslimin. Fal muslimu mayyazinu aqwalahu wa af'alahu bimizani syari'ah wa yuraqabu maulahu fi jami' ahwali wa nazara dunyahu kasarabim biqi'ah. Fa ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah, marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh mengucapkan rasa syukur kepadanya. Pada saat ini kita masih berada pada akhir bulan Muharram dan 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Safar. Maka wajiblah bagi kita selalu mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan ketentuan dan qada qadarnya Allah, kita saat ini makin bertambah umur, makin tua dan makin dekat terhadap kematian. Hal ini Allah lah yang menentukannya. Maka wajiblah kita mensyukuri atas hidayah dan kehidupan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita besar Muhammad SAW bersabda, tuman lituba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kabapa wa qana. Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah agama Islam dan penghidupan cukup serta tenang menerima apa yang ada. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita mengenang kembali pada 14 abad lebih dahulu. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah dalam rangka perjuangan Islam yang tidak kala itu mendapatkan tantangan dari kaum Quraisy. Namun dengan niat dan keyakinan yang teguh dan membaja serta semangat yang tinggi telah dijauhi oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, maka dalam masa relatif hasil pembangunan dan perjuangan beliau sukses dengan gemilang dan melatala dakwah Islamiyah sampai ke pelosok dunia. Ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah, pertama kali pembangunan yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah membangun masjid di Madinatul Munawwarah bersama-sama para sahabat. Namun beliau dan para sahabat itu bukan sekadar sebagai badan pelaksana pembangunan, tetapi beliau langsung mendahulukan, mencurahkan, mengorbankan moral maupun material, yakni mengorbankan tenaga, harta benda, pikiran dalam pembangunan masjid tersebut. Akhirnya sukseslah pembangunan itu dengan gemilang karena suci dan suci dari hal-hal yang negatif, serta Rasulullah SAW selalu berpegang teguh dengan syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari sifat pemborosan, dan selalu mendahulukan perkara yang lebih penting seperti pemuga dan perluasan sarana ibadah dan pendidikan dan tempat-tempat sosial dan lain-lainnya.
yang sangat dibutuhkan oleh para jamaah dan masyarakat, barulah berikutnya menginjak kepada keindahan. Oleh karena itu, inilah tuntunan Rasulullah dalam kaidah usul fikih disebutkan al-ahammu summal aham. Yang penting lebih didahulukan, kemudian baru kepentingan berikutnya. Oleh karena itu, alhamdulillah, syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Bila di antara tempat ini mudah-mudahan jadi tempat untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Jadi jelasnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang rasul pembangunan yang konkret, yang tiada bandingnya dengan segenap manusia di dunia ini. Tapi walaupun begitu, beliau selalu menjauhkan diri dari sifat-sifat keaku-akuan yang motifnya ingin cuma dipuja dan disanjung, dan jauh dari sifat berlebih-lebihan dan pemborosan. Kesemua didasarkan dengan syariat Islam, bukan cuma didasarkan taklid dan strategi secara rasional saja sehingga melanggar tatanan syariat Islam. Tersebut di dalam kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatul Tauhid, wa khussa khairul khalqi an qad tammama bihil jami'a rabbana wa ammama bi'satuhu pasar'uhu la yunsahu bighairi hatta zamanu yunsahu. Dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang paling sempurna dan mulia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyempurnakan sepian Rasul bila untuk kaum syariat itu, untuk syariatnya tidak dibatalkan lagi oleh syariat-syariat yang lain, walaupun zaman akan silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang maknanya wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Bukanlah Nabi Muhammad SAW itu bapak dari salah seorang kamu sekalian, tetapi ia adalah Rasulullah dan Nabi paling akhir, dan Allah maha tahu segala sesuatunya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jelaslah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Mengabaikan agama dan dalam segi pembangunan, mengabaikan agama dan syariatnya dalam usaha pembangunan itu adalah sesat dan salah. Hal itu disebabkan karena pembangunan itu adalah pembangunan manusia seutuhnya dan untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa mengikuti ajarannya, yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya di akhir bulan Muharram, dari pergantian tahun 1446 Hijriah ke 1447 Hijriah ini, maka manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa mengevaluasi amal perbuatan kita, untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita. Sudah sampai di mana kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya? Sudah sampai di mana kita menjauhi larangan-larangannya? Dan jadilah kita semakin berganti hari, berganti bulan, berganti minggu, berganti tahun, senantiasa kita bisa lebih memperbaiki diri kita, amal perbuatan kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah dan amal perbuatannya semakin baik. Tapi sebaliknya, wasarrun nas, sejelek-jeleknya manusia adalah mantola umruhu wasayya amalu, orang-orang yang senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah tetapi senantiasa bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita diberikan keistimewaan oleh Allah jadi manusia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Ada 4 hal yang ada di dalam diri kita yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Kata Rasul, arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam. 4 perkara ini yang paling berharga, diibaratkan intan berlian di dalam diri kita yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Pertama, yang ada di dalam diri kita jadi sempurna keadaan ke penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang istimewa. Yang pertama adalah al-aqlu. Yang kedua ad-din, adalah agama. Dengan kita menjalankan salat, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, semata-mata kita menjalankan agama, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi, dan menjalankan perintah agama. Yang ketiga adalah al-haya'u.
rasa malu yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, yang tidak kalah penting dan bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat adalah wal amalus soleh, yakni amal soleh. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dengan hadirnya di majelis di tempat yang mulia ini, dengan menjalankan sholat Jumat perintah Allah, mudah-mudahan kita semua satu, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah, semoga isi khutbah ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis salihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Barakallahu li wa lakum fi ayatil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi tilawatahu fi zikril hakim wa adkhalana wa iyyahu fi jannatin na'im wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.